Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ope unak komaila maka tidak ko tuhatai, jala unang hailahon au natarhurung humokop ibana. Dohot mahotahe makokop barita nauli, sian hagogo oni debata. Ikutlah menderita bagi Injil Kristus oleh kekuatan Allah. Di tengah penganiayaan yang meningkat waktu itu, Timotius mungkin takut untuk terus memberitakan Injil. Ketakutannya didasarkan pada fakta karena orang-orang percaya akan ditangkap dan dihukum mati. Paulus menyuruh Timotius untuk mengantisipasi penderitaan Timotius. Seperti halnya Paulus bisa dipenjarakan karena memberitakan Injil. Akan tetapi Paulus berjanji kepada Timotius bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan bahwa dia akan siap ketika tiba gilirannya untuk menderita. Bahkan ketika tidak ada penganiayaan pun, berbagi iman kita dalam Kristus bisa menjadi sulit atau bisa kita tidak sanggup melakukannya. Untunglah kita seperti Paulus dan Timotius dapat mengandalkan Roh Kudus untuk memberi kita keberanian. Dan dikatakan jangan malu untuk bersaksi tentang kepercayaan pribadi kita dalam Kristus Yesus. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan yang telah menyelamatkan kita itu, yang telah mengampuni dosa kita, yang telah memberikan kebebasan kepada kita, menganugerahkan keselamatan kepada kita. Justru mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tandanya kita bersyukur kepada Tuhan, marilah kita ikut menderita bagi Injil. Menderita bagi Injil artinya kita mau setia hidup di dalam Injil itu dan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita melalui cara hidup kita, melalui totalitas kehidupan kita. Janganlah malu kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berpikir kita tidak mampu, kita tidak punya keahlian untuk itu, maka jangan berpikir untuk hal itu. Mintalah hikmat kepada Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan, sehingga Dialah yang memampukan kita, yang memenangkan kita dari rasa malu itu, sehingga kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang sampai mungkin mereka mengalami penderitaan karena pemberitaan tentang firman Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Paulus, dia dipenjara, dia dihukum karena memberitakan Injil, janganlah kita malu oleh karenanya. Sebab dia dipenjara bukan karena kesalahan, tetapi karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, hari ini diminta kepada kita, mari kita pikirkan bagaimana kita memberitakan Injil tentang Tuhan kita itu hari ini kepada orang di sekitar kita. Jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Ingatlah bahwa kita semua sama-sama penerima kasih karunia Tuhan, sama-sama penerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Maka perkatakanlah kasih karunia Tuhan itu
Perkatakanlah Injil kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan berhikmat dan memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan menolong kita, memampukan kita. Sebab ketika kita ditolong untuk memperkatakan, untuk mengabarkan Injil itu, maka kitalah terlebih dahulu dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan, oleh Injil Kristus itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami berani dalam memberitakan firman Tuhan, dan kami dimampukan, dikuatkan, diberikan hikmat oleh-Mu ya Tuhan, melalui Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi pemberita-pemberita Injil yang ikut menderita bagi Injil Kristus, untuk kami boleh menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.